Kalau lagi bosen, pengennya ya jalan-jalan, ya cari angin, ya ganti suasana. Keliling kota sambil menyegarkan mata, bertemu orang baru sekaligus menyapa. Ramah lo orang-orangnya. Tahu kan ini di mana? Pernah dengar di Spirit of Java? Pernah ke sana? Main dong. Dijamin enggak bakal ngecewain. Berani taruhan deh. Mau jalan dari sudut utara, selatan, timur, ataupun barat, pasti seneng kok. Orang di kota ini semuanya unik. Unik karena menonjolkan budaya dengan bangga. Bahkan semua yang dibangun di kota ini atas dasar budaya. Makanya dinamakan kota budaya. Ning lur, waktu narasinya wis entek ya. Kayak kepiben horok. Langsung pindah scan bae lho, scan midhangetaken. Kamu dengar orang ngomong nggak? Enggak, kayak ada orang ngomong loh. Udah siang masih ngiko. Makane melek lur. Kamu mau tahu fun fact nggak? Apa coba? Kita sedang mengalami krisis serius. Apalah. Ini adalah krisis yang bahkan tidak kita sadari. Emang kosong. Loh, kamu aja nggak sadar. Mungkin penonton juga nggak sadar. Nggak perlu main misteri-misterian deh. Krisis apa yang kamu maksud? Krisis literasi. Maksudmu krisis baca? Literasi itu bukan cuma baca tulis doang ya. Bukan. Selama kamu bisa membaca dan menulis surat misal, itu udah literasi. Sempit kali definisimu. Literasi itu luas. Apalagi di era internet sekarang, kita harus bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Ribet amat. Bukan sumber informasi paling benar. Ngapain berkutat sama internet yang nggak pasti gitu? Mau nggak mau, kita pasti menyelam ke dunia internet. Kemampuan membedakan hoax dan fakta menjadi pokok kita mencari informasi. Justru pemikiran kritis itu dibangun dari literasi tradisional, dari studi teks cetak, dibaca buku. Tapi literasi digital mampu menyingkap bias-bias dan ideologi tersembunyi dari teks cetak. Lagi pula, literasi bukan hanya sekedar konsumsi informasi, tapi juga produksi pengetahuan. Produksi pengetahuan tanpa dasar budaya dan sejarah adalah bumerang, akan nyerang balik. Literasi digital tidak meninggalkan keduanya kok, malah mampu memberi perspektif baru, perspektif yang lebih modern. Gini deh, emang kamu nggak khawatir? Bocil-bocil FF, bocil-bocil yang udah di sekolah internet dari usia kuliah, mereka rawan kena informasi yang nggak pantas di usia mereka. Nah, disitulah peran literasi, mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Secara nggak langsung kami setuju kalau literasi tradisional adalah hal esensial dalam hidup. Mau literasi tradisional atau digital, sama-sama meningkatkan pemikiran kritis setiap individu, bahkan mampu menunjang kehidupan yang lebih baik loh. Buku juga bisa jadi sarana membangun pemikiran kritis. Benar dan salah nggak cuma didapat dari literasi digital. Setuju, tapi ingat, literasi terus berkembang, mengikuti zaman. Literasi itu kayak GPS, bukan cuma kompas. Tapi GPS kadang error. Kalau enggak, ya belasuk antah berantah. Mending kompas sih. Una lo, kita hidup di zaman yang cepat-cepat, di era globalisasi. Tunggu dulu. Kayaknya kita masih ada krisis lain deh. Asik, tebak-tebakan ya. Krisis budaya. Jangan langsung kasih tahu dong, penonton biar penasaran dulu. Apa sih? Maaf, Pak. Kamu sadar kan? Globalisasi mengurus budaya kita pelan-pelan. Masa nih ya, ke kampus pakai batik aja dikira mau kondangan. Ada kan ya enggak? Berarti kan busana khas kita. Mau dipakai kapan aja, ya bebas kan? Bisa gitu ya? Terus nih ya, pakai surjan burik. Dikata pakai pakaian kang parkir. Pakai belangkon aja stigmanya jadi dukun. Bahasa krama nol. Bicara sama yang lebih tua nggak pakai mulu. The hell with people. Masyarakat mana yang punya pemikiran? Kelihatannya kalian membahas hal menarik dari tadi. Dari literasi hingga budaya. What a great topic. Bolehkah saya ikut diskusi dengan kalian? Boleh. Terima kasih. Cari apa, Mbak? Sebentar.
Temenmu? Kamu kali. Nggak kenal aku. Baik. Loh. Kenapa? Nggak apa-apa kok. Baik. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jika berbicara literasi, halayak umum tidak tahu menahu selain hanya kegiatan membaca. Dengan kata lain, literasi sama dengan membaca. Pertanyaannya, bagaimana kalian memberitahu kepada halayak umum jika literasi tidak sama dengan membaca? Sebenarnya kita tidak bisa mendefinisikan literasi hanya sebatas kegiatan membaca saja. Terlalu sempit. Lalu, Literasi itu bukan hanya membaca saja, tetapi juga memahami, menganalisa, dan mengolah informasi. saya masih tidak paham. Jadi gini, membaca itu bagian dari literasi, tapi literasi bukan hanya membaca saja. Gini. Misal kamu membaca teks satu paragraf saja, lalu menyimpulkan kalimat utama dan memahami isi apa yang disampaikan. Bahkan menyampaikan ulang dengan bahasamu sendiri, itu disebut literasi. I see. Lalu, bagaimana kalian memberitahu ke masyarakat luas? Gampang, dan internet buat video kayak sekarang. Tapi, apa kalian yakin video ini akan menjangkau semua orang? Makanya jangan lupa share video ini ke teman-teman ya guys. Sama siapa, Boy? Lagi pula, orang-orang tidak menganggap literasi sepenting itu. Bagaimana caranya menyadarkan mereka pentingnya literasi? Sadar nggak sadar, literasi ada di kehidupan sehari-hari. Apapun pekerjaan kita, pasti membutuhkan literasi. Jika tidak mengembangkan literasi, jelas gampang dibodohi. Malah, pemuda sekarang makin marak, memanfaatkan ketidaktahuan orang demi keuntungan pribadi. Sepertinya saya melihat pola ini di kebudayaan kita, Pola. bahwa orang-orang sekarang tidak tahu kebudayaan bangsa mereka sendiri. Nah iya kan, contohnya soal sekarang. Berapa banyak orang yang mengimplementasikan budaya. Yang bisa kromanggil aja bisa dihitung. Ini semua efek globalisasi tanpa filter. Orang-orang lebih mengembari budaya luar ketimbang budaya sendiri. Lebih suka mengais budaya luar ketimbang merawat budaya sendiri. Padahal Surakarta bisa segede ini karena mengembangkan budaya lokal bukan luar. Menjadikan budaya asli sebagai identitas. Nyatanya sukses sebagai kota budaya. Kenapa budaya digaung? Sekali lagi, agar kita tidak mengemis identitas orang lain, agar semua orang tahu siapa kita, siapa Surakarta, dan siapa Indonesia. Jadi, boleh saya simpulkan bahwa literasi ialah cagar dari suatu budaya. Baru dengar istilah itu? Seperti cagar alam yang melindungi keanekaragaman hayati. Literasi melestarikan warisan intelektual dan artistik suatu bangsa. Literasi adalah jembatan antara masa lalu, kini, dan masa depan. Ia memungkinkan kita untuk belajar dari pengalaman nenek moyang, beradaptasi dengan perubahan zaman, dan mewariskan kebijaksanaan kepada generasi mendatang. Tanpanya, warisan budaya akan terancam punah, tergerus oleh waktu dan ketidaktahuan. Literasi memberdayakan individu untuk mengekspresikan diri, berbagi ide, dan berkontribusi pada kekayaan budaya. Seperti cagar alam yang mendorong pertumbuhan dan inovasi. Literasi memicu kreativitas dan mendorong budaya untuk berkembang. Terima kasih. Berdiskusi dengan kalian membuka pikiran saya. Sama-sama. Mana enggaknya? Lah, iya Bejir, hilang. Jangan-jangan Ah,